Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah al-Islam rahimahullah. Kita lagi nih di sini setiap harinya. Jangan bosan lihat tetehnya ya, tapi dengarkan ilmunya, gitu ya. Karena berjumpa dengan teteh setiap harinya ya di channel Al-Asram. Mudah-mudahan di channel Al-Asram ini banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan ya, dan tentunya kita harapkan ilmu ini sehingga berbuah menjadi ilmu yang bermanfaat dan sehingga kita mendapatkan rahman rahim ridhanya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin, gitu ya yang kita harapkan dari Allah. Nah, mungkin yang pernah mendengarkan kajian sebelumnya ya, yang menerangkan akan hukum al-istimna' bil-yad, yaitu adalah ketika seorang laki-laki ataupun ketika seorang perempuan maaf ya, dengan istilah mengeluarkan air nutfahnya dengan tangannya sendiri. Jadi kalau di dalam bahasa kitab Sulat Taufik itu adalah al-istimna' bil-yad. Kalau bahasa kitanya apa ya? Masturbasi lah, seperti itu ya. Mungkin kita juga sudah mengetahui karena kita pernah membahas di dalam menurut pendapat Madzhabul Arba'ah, bagaimana pendapat dari 4 mazhab sudah pernah kita bahas, yang mana lebih mengerucut kepada sesuatu masturbasi itu adalah yang diharamkan, seperti itu ya. Itu jelas hukumnya. Nah, kita harus tahu ya bahwa sesuatu yang diharamkan oleh Allah tentu itu akan mendatangkan kemudaratan bagi kita, tidak akan mendatangkan kemaslahatan, tetapi apa? Kemudaratan bagi diri kita ya. Karena kalau misalkan orang yang melakukan masturbasi, ya berarti yang memudarat siapa? Yang memudarat ya dirinya, seperti itu. Bahkan kalau diteliti dari segi medis, kalau misalkan contoh laki-laki gitu ya, karena ini sepertinya mendengarkan banyak kasus itu laki-laki loh, maaf ya, meskipun perempuan juga ada, tapi ini kebanyakan kasus itu adalah laki-laki. Nah, kalau misalkan seorang laki-laki dikasih contoh laki-laki yang kecanduan, nah ini bahasanya kecanduan al-istimna' bil-yad, maka apa saja sih kemudaratan yang akan didapat bagi laki-laki tersebut? Nah, misalkan ini adalah suatu contoh, suatu kasus laki-lakinya yang belum menikah ya, karena kalau udah menikah ya untuk apa melakukan itu ya, kalau ada istrinya kan. Tetapi kan terkadang kita juga mendapati ada seorang suami misalkan maaf banget gitu ya, misalkan yang dengan kasus jauh dari istrinya ataupun mengalami istrinya yang sakit dan lain-lainnya ya, seperti itu. Nah, ini kalau misalkan mendapatkan seorang laki-laki yang sering melakukan hal itu sehingga menjadi kecanduan, apa nanti kemudaratan yang akan dia dapat? Yang pertama, itu dikhawatirkan sekali orang yang ini kecanduan setelah nanti dia menikah ya, setelah nanti dia menikah dikhawatirkan sekali akan berubah menjadi kakek edi. Tahu gak itu kakek edi apa ya? Cepat keluar lah, itu berubah menjadi kakek edi gitu ya. Biasanya baru 3 menit, baru 5 menit udah 2, gunungnya meletus. Sedangkan kalau wanita itu sulit sekali untuk inzal. Biasanya wanita itu bisa inzal biasanya rata-rata itu di atas 15 menit ya, baru bisa inzal. Terkadang 20 menit wanita baru bisa inzal atau orgasme. Sedangkan laki-laki yang sering kecanduan ini baru 3 menit, 5 menit sudah keluar. Maka apa yang akan terjadi coba? Kira-kira istrinya akan senang tidak kalau suaminya itu cepat keluar? Kemungkinan besar tidak akan merasa senang. Kenapa? Karena sang istrinya pun belum mendapatkan kepuasan dari sang suaminya. Dan kalau misalkan terus-terus ketika melakukan ibadah kasusnya seperti ini, khawatirnya nanti di dalam rumah tangganya mengganggu akan keharmonisan. Apakah itu bukan suatu kemaslahatan? Apakah itu bukan suatu kemudaratan? Tentu itu adalah mudarat. Seperti itu ya. Kenapa teh orang yang kecanduan ini kok bisa cepat keluar? Itu dikarenakan kebiasaan, habit orang ini dulunya ketika dia sering melakukan al-istimna' bil-yad. Sifatnya orang yang melakukan istimna' bil-yad itu adalah terburu-buru, karena sebetulnya tidak menikmati secara sempurna seperti dia melakukan dengan istrinya. Jadi sifatnya orang yang al-istimna' bil-yad sekali lagi apa itu? Terburu-buru, ingin cepat-cepat keluar, ingin cepat-cepat selesai. Sehingga di dalam kebiasaan itu sehingga merubah sistem saraf di dalam tubuhnya itu, ritmenya itu seperti itu.
Nah, dikarenakan sudah menjadikan suatu habit bagi orang tersebut, akhirnya ketika berumah tangga dengan istrinya, dia tuh nggak bisa santai, ya. Dia inginnya cepat-cepat karena sebelumnya dia sudah terbiasa melakukan itu, yang berubah akan sistem saraf di dalam tubuhnya ingin cepat-cepat. Nah, makanya cepat berubah. Ya, nah itu bahaya yang pertama. Apa? Takut berubah menjadi kakek. Yang kedua, laki-laki yang sering melakukan kecanduan ini itu nanti ketika menikah biasanya gairahnya itu tidak stabil. Seringnya gairahnya itu menurun meskipun dengan istrinya. Kenapa seperti itu? Karena ia itu sudah mempunyai kebiasaan sendiri, sudah mempunyai kesenangannya sendiri. Jadi seolah-olah tanpa aku melakukan dengan istri aku pun aku sudah bisa memuaskan dengan diriku sendiri. Sehingga tanpa disadari itu akan membuat gairah sang laki-laki tersebut merendah, menurun meskipun kepada istrinya, karena udah agak sedikit merusak kepada jiwanya. Seperti itu ya, aduh kasihan banget ya istrinya ya. Nah, sekarang untuk mudarat yang ketiga, ketika ini berubah menjadi seorang suami karena udah mendapati istri, ketika melakukan ibadahnya pun itu biasanya tidak senikmat orang yang tidak biasa melakukan hal ini. Jadi intinya orang ini itu sulit untuk apa? Sulit untuk menikmati ketika melakukan ibadah dengan istrinya. Dikarenakan laki-laki ini ketika remajanya dulu udah kecanduan melakukan dengan dirinya sendiri, sehingga yang membuat tekanan pada daerah misteri laki-lakinya itu mengalami tekanan tertentu, ya, yaitu misalkan menggunakan tangannya sendiri. Nah, sehingga ketika memasukkan hasyafah ke dalam farji sang istrinya, itu tekanannya berbeda dari tekanan tangan, gitu, ya. Dari tekanan tangan itu berbeda dengan tekanan yang ada di area ataupun tempat milik istrinya, seperti itu. Sehingga dikarenakan udah terbiasa dulunya menggunakan tekanan tangan, sedangkan tekanan area milik istrinya itu berbeda, sehingga dia itu merasa lebih menikmati menggunakan dengan dirinya sendiri, sehingga itu juga akan menurunkan akan kenikmatan ketika melakukan ibadah dengan istrinya. Bahkan kalau orang yang udah kecanduan, remaja-remaja yang udah kecanduan melakukan hal ini bisa merusak akan jiwanya, ya, ini bisa merusak akan mentalnya. Sehingga kalau orang yang sering melakukan ini itu biasanya tidak percaya diri, ya, tidak percaya diri. Kenapa? Karena menghantui rasa bersalah yang ada di dalam dirinya. Kebanyakan sebetulnya orang udah tahu itu hukumnya di dalam agama itu tidak baik, diharamkan. Karena dia udah tahu diharamkan, ya sesuatu yang kita lakukan haram itu akan menghantui dirinya. Na'udzubillah ini tadi, seperti laki-laki na'udzubillah yang sering melakukan zina, nikmatnya itu hanya sesaat, nikmat nafsu hanya sesaat, tetapi sesudah itu rasanya itu tidak akan nyaman. Apanya? Perasaannya, karena menghantui terus rasa bersalah kepada dirinya. Ya sama seperti pemuda remaja yang udah kecanduan, itu akan terus menghantui di dalam jiwanya rasa bersalah itu, sehingga mengakibatkan orang itu nggak percaya diri. Padahal maksud saya meskipun orang lain itu nggak tahu kalau dia itu sering melakukan hal itu, karena kan dia melakukan hal itunya kan sembunyi-sembunyi gitu ya, misalkan di kamar atau di kamar mandi, padahal nggak ada orang lain yang tahu, tetapi jiwa itu datang aja sendirinya pada dirinya dari rasa bersalah tersebut, sehingga membuat dirinya itu menjadi tidak percaya diri, sehingga mengakibatkan minder lah. Yang lebih parahnya kalau udah nggak percaya diri, yang udah menjadi minder, merusak kepada jiwanya, akhirnya apa? Akhirnya orang ini malas sekali bersosialisasi dengan orang-orang, pengennya menyendiri aja. Bahkan kata itu pernah baca di dalam kitab Isharul Rafiq, kalau misalkan orang yang udah kecanduan melakukan al-istimna bil yad ini, itu tubuhnya itu cenderung sangat kurus, dan kurusnya itu kering, kurus kering. Nah itu adalah bisa termasuk salah satu tanda orang yang sering melakukan hal ini. Nah, dan lebih parahnya lagi, khawatirnya ini remaja yang sering melakukan ini ketika nanti menikah itu dikhawatirkan gagal ereksi gitu ya, kalau bahasanya impoten lah, seperti itu.
Ya kalau misalkan udah gagal ereksi, impoten itu kan khawatirkannya itu nanti sulit untuk mendapatkan turunan gitu ya, karena melakukan ibadahnya ya agak lancar seperti itu. Jadi bisa mengakibatkan, apalagi ya, bisa mengakibatkan itu kan cepat keluar, kemudian air nutfahnya cenderung encer seperti itu ya, dan itu kualitas sperma itu kan menjadi menurun, sehingga dikhawatirkan itu nanti sulit untuk mendapatkan momongan, sulit untuk mendapatkan anak. Kenapa bisa gagal ereksi? Itu dikarenakan karena remaja ini itu dulunya yang sering menciptakan rangsangannya itu dengan dirinya sendiri. Jadi kan kalau misalkan orang yang melakukan al-istimna bil yad itu, dia itu mengeluarkan air nutfahnya kan ada daya khayali dulu, ya kan? Gak ujuk-ujuk langsung keluar. Dia ada waham dulu, dia khayali dulu. Misalkan dibantu dengan melihat suatu tontonan, maaf misalkan tontonan yang tidak pantas dilihat, melihat aurat seutuhnya, melihat video seutuhnya, sehingga meningkatkan rangsang dan gairahnya. Kemudian ini otaknya dipakai khayali, sehingga mengeluarkanlah air nutfahnya. Itu semua dikarenakan dia itu tidak biasa mendapatkan rangsangan dari fisik seperti itu kan. Ya karena dia bisa mengeluarkan air nutfahnya itu bukan dikarenakan ada rangsangan dari fisik, tetapi bisa mengeluarkan air nutfahnya itu kan dari daya khayalnya. Dia terus berpikir gitu ya, membayangkan sesuatu yang tidak harus dibayangkan tanpa kan ada fisik, tidak disentuhkan kulit. Nah, seperti itu kan beda, itu sangat beda sekali. Ya, itu akan merasuk ke dalam jiwanya, merubah sistem saraf di dalam tubuhnya, seperti itu. Makanya ketika dia melakukan ibadah dengan istrinya, sedangkan kalau melakukan ibadah dengan istrinya kan itu kan rangsangan fisik, bersentuhnya kulit, seperti itu. Jadi kan sangat beda sekali. Sehingga Mr. P laki-laki ini tuh tidak terbiasa mendapati rangsangan fisik, dan itu bisa mengakibatkan gagal ereksi. Ini adalah semua yang bisa didapatkan dari laki-laki yang ataupun remaja yang auzubillah min dzalik sudah kecanduan. Nah, kalau sekali, dua, tiga kali itu tidak separah ini. Tapi kalau misalkan udah kecanduan, auzubillah, misalkan dalam satu minggu bisa melakukan 3-4 kali misalkan ya, karena hormonalnya umur 20, 22 itu cukup tingginya, sampai 25 itu hormonal laki-laki cukup tingginya, seperti itu.